pada video ini kita akan melihat simulasi bagaimana distribusi binomial dan distribusi Poisson secara bertahap mendekati distribusi normal. Konsep ini sesuai dengan teorema de Moivre-Laplace, yaitu ketika parameter distribusi diskrit semakin besar, bentuknya akan semakin menyerupai distribusi normal. Mari kita saksikan. Kita mulai dari mode binomial. Pada simulasi ini, jumlah percobaan atau N tetap sebesar 60, sedangkan peluang keberhasilan atau P berubah secara bertahap pada awal animasi. Nilai P masih kecil, yaitu mendekati 0,05. Dalam distribusi binomial, rata-rata atau mu dihitung dengan N dikali P, sehingga mu sama dengan 60 kali 0,05 itu 3, artinya sebagian besar data berada di sekitar nilai 3 karena peluang keberhasilan masih kecil. Histogram melihat menumpuk di bagian kiri dengan ekor yang memanjang ke kanan. Nilai skewness yang positif menunjukkan bahwa distribusi masih miring ke kanan. Pada kondisi ini, kurva normal berwarna oranye. Sebagian pendekatan belum mengikuti histogram dengan baik karena bentuk distribusi masih belum simetris. Ketika nilai P meningkat dan mendekati 0,5, perubahan mulai terlihat. Peluang berhasil dan gagal menjadi lebih seimbang, sehingga bentuk distribusi menjadi lebih simetris saat P mendekati 0,5, di mana mu sama dengan N kali P sama dengan 60 kali 0,5 sama dengan 30, dan simpangan baku sekitar 3,87, nilai skewness semakin mendekati 0, yang berarti kemiringan distribusi semakin berkurang. Histogram mulai membentuk pola lonceng seperti distribusi normal, dan kurva normal oranye semakin mendekati setiap batang histogram. Pada kondisi ini, pendekatan normal paling baik karena NP sama dengan 30 N kali 1 kurang P sama dengan 30. Kedua nilai tersebut jauh lebih besar dari syarat minimum 5, sehingga distribusi binomial sudah sangat dekat dengan distribusi normal. Bar konvergensi menunjukkan nilai 100%. Ketika P terus meningkat mendekati 0,95, bentuk distribusi kembali berubah. Rata-rata menjadi mu sama dengan 60 kali 0,95, yang sama dengan 57 data berpindah ke bagian kanan karena peluang keberhasilan sangat besar. Simpangan baku kembali mengecil menjadi sekitar 1,74 karena peluang kegagalan semakin kecil. Nilai skewness berubah menjadi negatif sehingga distribusi sekarang menjadi miring ke kiri. Kondisi ini merupakan kebalikan dari awal simulasi ketika P kecil distribusi miring kanan, sedangkan ketika P besar distribusi miring ke kiri. Selanjutnya kita masuk ke mode Poisson. Pada simulasi ini parameter lambda dimulai dari nilai kecil yaitu 1 dan terus meningkat hingga sekitar 80. Pada distribusi Poisson berlaku mu sama dengan lambda dan sigma sama dengan akar lambda ketika lambda masih kecil. Misalnya lambda sama dengan 1. Mu sama dengan 1, sigma sama dengan 1. Skewness dihitung dengan 1 dibagi akar lambda dan sehingga nilainya masih besar yaitu 1. Hal ini menyebabkan distribusi sangat miring ke kanan. Histogram terlihat menumpuk di kiri dengan ekor panjang ke kanan. Kurva normal ungu juga belum cocok dengan histogram karena distribusi masih jauh dari simetris. Namun, ketika nilai lambda semakin besar, bentuk distribusi mulai berubah. Saat lambda mencapai sekitar 74,7, mu sama dengan 74,7 dan sigma kurang lebih sama dengan 8,64. Nilai skewness turun menjadi sekitar 0,116, artinya kemiringan distribusi semakin kecil dan bentuk grafik semakin simetris. Nilai kurtosis juga turun mendekati 0, menunjukkan bahwa bentuk distribusi tidak lagi terlalu runcing dan semakin menyerupai distribusi normal. Histogram ini membentuk kurva lonceng yang lebih lebar. Kurva normal ungu mengikuti pola histogram dan tingkat konvergensi mencapai 100%.
Dapat kita simpulkan, baik distribusi binomial maupun distribusi Poisson akan mendekati distribusi normal ketika parameternya cukup besar. Pada binomial, pendekatan terjadi ketika nilai n kali P dan n kali 1 dikurang P cukup besar, sedangkan pada Poisson, pendekatan terjadi ketika nilai lambda semakin besar parameter distribusi, semakin kecil kemiringannya, semakin simetris bentuk histogramnya, dan semakin cocok dengan kurva normal. Terima kasih sudah menyaksikan.